Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baiti ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Mudirul Mahatul Madrasah Al-Qur'an La Raiba Hanifida, khususnya Abi Hanif dan Umi Ida, sekeluarga dan guru-guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya tentang nutrien. Jadi ini adalah materi ilmu pengetahuan alam atau IPA. Jadi nutrien sendiri itu adalah gizi lah kalau kita bilang. Kan kalau misal makanan yang kita makan itu kan kalau di dalam tubuh nanti kan dipecah untuk kandungan-kandungan dari makanan tersebut untuk disebar untuk mengisi menjadi nutrien. Jadi kayak fungsinya itu seperti gizi pada umumnya. Nutrien sendiri itu kalau kita paham itu ya gizi seperti itu. Terus nutrien itu yang kisah kali ini kita akan menjelaskan tiga pembagian nutrien, yaitu karbohidrat, protein, dan vitamin. Karena keterbatasan tempat kalau saya ini. Ini 1, 2, 3. Oke. Jadi karbohidrat, kita masuk ke karbohidrat. Karbohidrat itu umumnya umumnya ada pada nasi. Tapi sebenarnya karbohidrat itu sumbernya itu enggak dari nasi saja, tapi bisa dari sagu, roti, jagung, mie, ubi, ataupun sereal. Jadi tidak hanya nasi, tapi sebenarnya juga ada lain-lainnya. Nah, karbohidrat sendiri adalah sumber energi tubuh kita. Kurang lebih 50% karbohidrat adalah kalori harian yang juga berperan sebagai bahan dasar untuk beberapa bagian dari sel tubuh kita. Jadi kesimpulannya bisa dibilang bahwa karbohidrat ini adalah bahan dasar dari beberapa bagian dari sel-sel kita. Sedangkan karbohidrat sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana sendiri biasanya kita menyebutnya sebagai gula. Jadi gula itu bukan berarti gula yang kotak-kotak kecil terus manis, bukan. Tapi yang dimaksud itu gula yang dalam tubuh, seperti itu. Jadi itu adalah sebenarnya karbohidrat. Sedangkan kalau yang kedua ini adalah karbohidrat kompleks. Untuk karbohidrat kompleks itu sebenarnya mirip gula, cuman rantainya itu panjang. Jadi kayak dia itu mengandung karbohidrat tapi banyak banyak ininya kayak cabang-cabangnya. Misal contohnya itu kayak nasi, jagung, sama ubi dan roti. Kentang juga termasuk sebenarnya. Oke, yang berikutnya yaitu protein. Protein itu, untuk protein sendiri itu adalah salah satu gizi yang merupakan pembentuk tubuh kita. Jadi kalau kita bilang protein itu membentuk tubuh kita mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Jadi protein adalah pembangun atau pembentuk struktur tubuh. Jadi adanya protein itu kayak membentuk tulang kita, membentuk otot-otot kita, seperti itulah kurang lebih. Dan fungsinya sendiri itu adalah untuk membangun tubuh atau membentuk struktur tubuh. Dan untuk unit pembentuk protein tersebut sendiri yaitu asam amino. Dari asam amino. Jadi ada sekitar 20 asam amino yang dibutuhkan tubuh kita. 11 diantaranya itu dapat diproduksi oleh tubuh kita sendiri, sedangkan 9 lainnya diproduksi tubuh. Jadi harus didapat dari makanan-makanan. Seperti contohnya dari telur, kalangan-kalangan daging seperti daging ayam, daging sapi, daging kambing. Terus juga bisa didapat dari ikan, kacang-kacangan, seperti itu. Jadi itu protein. Yang berikutnya yaitu vitamin. Untuk vitamin sendiri, vitamin itu sebenarnya tidak mengandung energi, tapi vitamin itu berperan untuk memelihara fungsi sistem tubuh kita. Jadi dia itu berfungsi untuk memelihara fungsi sistem tubuh. Jadi kayak mempercepat reaksi kimia yang ada dalam tubuh kita. Jadi memang itu tidak mengandung energi, cuman yang dibutuhkan itu bukan karena dia itu ada energinya, bukan, tapi karena dia itu untuk memelihara fungsi dan sistem tubuh kita. Semisal kayak memelihara kesehatan, katakanlah kesehatan mulut. Nah,
kalau biasanya kan kalau semisal kebanyakan lah kebanyakan vitamin C kan kadang sariawan seperti itu kurang lebih kalau nggak salah seperti itu. Jadi ya vitamin itu sebenarnya juga penting. Terus ya dibutuhkan itu karena untuk mempercepat reaksi kimia yang ada dalam tubuh kita. Misal kita makan makanan yang kayak junk food. Nah, vitamin itu juga punya peran untuk mengolah junk food tersebut biar bagaimana caranya itu diolah dalam tubuh. Nah, kalau vitamin sendiri itu biasanya kita dapat dari sayur-sayuran, buah-buahan atau bisa didapat dari olahan-olahan susu. Kurang lebihnya seperti itu. Ya. Jadi sekian presentasi peta imajinasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.